Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika bersama Mem Multazam. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang persamaan trigonometri. Apa saja ya yang akan kita pelajari? Yang pertama, kalian akan mempelajari tentang pengertian dan bentuk persamaan trigonometri. Kemudian, kalian juga akan belajar penyelesaian persamaan trigonometri sederhana dan himpunan penyelesaiannya pada interval tertentu. Nah, apa saja sih manfaat persamaan trigonometri? Persamaan trigonometri ini banyak digunakan oleh bidang-bidang lain seperti bidang teknologi dan bidang fisika. Berikut ini beberapa pemanfaatan persamaan trigonometri. Yang pertama, membantu mengukur ketinggian menara dan pegunungan, menjadi dasar bagi teori fungsi periodik seperti pada gelombang suara dan cahaya, membantu menghitung ketinggian gelombang air laut, kemudian membantu menghitung jarak antar benda-benda ruang angkasa. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar pengertian persamaan trigonometri, kemudian beberapa bentuk-bentuk persamaan trigonometri sederhana seperti persamaan sin X, persamaan cos X, dan persamaan tan X. Kita juga akan belajar beberapa contoh-contoh soal yang berkaitan dengan persamaan trigonometri sederhana. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk lebih jauh mengenal bentuk-bentuk persamaan trigonometri, ada baiknya kita mengenal dulu apa sih persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri adalah suatu persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui. Jika ada suatu fungsi trigonometri yang sudutnya belum diketahui, maka fungsi tersebut disebut sebagai persamaan trigonometri. Sesuai namanya, persamaan trigonometri menggunakan simbol sama dengan di dalamnya. Selanjutnya, di sini ada beberapa identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini sudah kalian dapatkan di tingkat sebelumnya, tapi kita munculkan lagi di sini. Mengapa? Karena identitas trigonometri ini akan membantu untuk menyelesaikan beberapa soal-soal yang berhubungan dengan persamaan trigonometri. Nah, di slide kalian ini sudah ada beberapa identitas trigonometri yang sering sekali keluar. Sebenarnya ada beberapa identitas trigonometri lain, namun kalian bisa mencarinya sendiri di beberapa sumber belajar seperti di buku dan internet, beserta pembuktian-pembuktiannya. Pada dasarnya, persamaan trigonometri terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah persamaan trigonometri sederhana, dan bagian kedua adalah persamaan trigonometri kompleks. Yang akan kita pelajari hari ini adalah persamaan trigonometri sederhana. Nah, inilah 3 bentuk persamaan trigonometri sederhana yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah persamaan sin Px, persamaan cos Px, dan persamaan tan Px. Nah, sekaligus memang mengklarifikasi video pada pembukaan tadi ya, yang sebelumnya memang katakan ini adalah sin X, cos X, dan tan X, yang sebenarnya adalah ini sin Px, cos Px, dan tan Px. Baiklah adik-adik, persamaan trigonometri sederhana pertama yang akan kita pelajari adalah persamaan sin Px. Persamaan sin Px. Bentuk umum persamaan sin Px adalah sin Px sama dengan sin alfa. Dengan Px ini mewakili fungsi apapun ya, maupun baik linear maupun tidak. Kemudian sama dengan sin alfa. Di sini alfa sebagai sudut. Penyelesaian persamaan trigonometri sin Px dengan X merupakan elemen bilangan real dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ada dua ya, ada dalam bentuk satuan sudut derajat, ada dalam satuan sudut radian. Untuk yang satuan sudut derajat, di sini ada dua. Yang pertama, Px sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau Px sama dengan dalam kurung 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian untuk satuan sudut radian sebenarnya hampir sama ya, bedanya ini dalam derajat, ini dalam radian. Jadi dalam radian itu nilai pi itu sama dengan 180 derajat. Makanya di sini 360 derajat berubah menjadi 2pi. Begitupun yang di bawahnya ya, Px sama dengan pi dikurang a dalam kurung ya, ditambah k dikali 2pi. Jadi sebenarnya sama ya, cuma bedanya yang ini dalam radian, yang ini dalam derajat. Nah, kemudian di sini ada nilai K ya. Di sini juga ada K, di bawah-bawahnya juga ada K. Nah, apa nilai K ini, Mem? Nilai K ini boleh kalian mulai dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya. Untuk pembahasan lebih lanjut akan kita bahas sama-sama di contoh soal. Baiklah adik-adik, persamaan selanjutnya yang akan kita bahas adalah persamaan cos Px.
Persamaan cos PX. Bentuk umum persamaan cos PX adalah cos PX sama dengan cos alfa. Hampir sama dengan sin yang tadi ya. PX di sini berfungsi sebagai fungsi linear atau persamaannya, kemudian alfa juga sebagai sudut. Penyelesaian persamaan trigonometri cos PX dengan X merupakan elemen R dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ada dua ya, satuan sudut derajat dan satuan sudut radian. Sama dengan sin tadi. Di sini, satuan sudut derajat PX sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Atau PX sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Sama ya rumusnya, yang membedakan hanya nilai alfanya. Di sini alfa bernilai negatif. Kemudian untuk satuan sudut radian, sama juga, yang membedakan hanya di sini dalam bentuk derajat, di sini dalam bentuk radian atau dalam bentuk pi. Nah, untuk nilai K-nya sama seperti penjelasan untuk sin ya, boleh mulai dari 0, 1, sampai seterusnya. Nanti kita akan lihat bagaimana contoh soalnya. Baiklah, yang selanjutnya kita bahas adalah persamaan tan PX. Persamaan tan PX. Tan PX sama dengan tan alfa, sama dengan sin dan cos ya. Di sini PX juga berfungsi sebagai fungsi, kemudian alfa sebagai sudut. Penyelesaian persamaan trigonometri tan PX dengan X merupakan elemen R dirumuskan sebagai berikut. Nah, sama ya, ada dua rumus juga, untuk satuan sudut derajat dan untuk satuan sudut radian. Untuk satuan sudut derajat, rumusnya PX sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat, dan untuk yang radian, PX sama dengan alfa ditambah K kali pi. Ini sebenarnya perbedaannya cuma di sini ya, ini 180 derajat, ini pi. Untuk K-nya juga sama dengan sin dan cos, boleh mulai dari 0, 1, 2, sampai seterusnya. Nah, adik-adik, setelah tadi kita sama-sama belajar bentuk-bentuk dari persamaan trigonometri sederhana, sekarang kita akan membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan persamaan trigonometri sederhana. Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal. Kita masuk ke contoh soal pertama tentang persamaan trigonometri. Nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 30 derajat untuk rentang 0 sampai 360 derajat. Jadi ini rentangnya adalah X lebih dari sama dengan 0 derajat atau X kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi tidak boleh kurang dari rentangnya dan tidak boleh lebih dari rentangnya. Penyelesaian. Nah, kita pakai rumusnya PX sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Maka PX sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, berarti sin X sama dengan sin 30 derajat. Berarti alfanya di situ adalah 30 derajat ya. Nah, di sini perhatikan. Sorry, di sini memang salah tulis. Harusnya ini hanya X. Jadi di sini PX-nya adalah X ya. Nah, ini PX-nya adalah X dan alfanya adalah 30 derajat. Maka di sini ditulis X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita uji terhadap K sama dengan 0. Masukkan K sama dengan 0 di sini. Berarti 0 dikali 360 derajat itu sama dengan 0. Kemudian ditambah dengan 30 derajat ya. Nah, berarti hasilnya adalah 30 derajat, maka dapat X-nya sama dengan 30 derajat. Kita cek di rentang. Oh, ternyata masuk di dalam rentangnya ya, berarti dia masuk di antara 0 sampai 360 derajat. Lanjut, kita tes lagi terhadap K sama dengan 1. Nah, ketika nilai 1 dimasukkan ke dalam persamaan ini, berarti menjadi 1 dikali 360 derajat. 1 dikali 360 derajat adalah 360 derajat. 360 ditambah 30 adalah 390. Nah, ini sudah lebih dari 360 ya, berarti dia tidak memenuhi. Karena dia tidak memenuhi, makanya kita berhenti sampai di sini saja. Karena kalau ditambah lagi dengan K sama dengan 2, pasti dia semakin jauh ke arah sana. Sudah semakin keluar dari rentangnya. Baik, kita masuk lagi ke rumus yang kedua. PX sama dengan dalam kurung 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, berarti ini kita kasih masuk PX-nya ya. Ganti di sini PX-nya 180 derajat dikurang alfanya 30 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat.
Kita kasih masuk K sama dengan 0, sama kayak tadi ya. Di sini jadikan 0, 0 dikali 360 derajat sama dengan 0. Nah, berarti tinggal 180 dikurang 30 sama dengan 150 derajat. Berarti dia memenuhi ya. Kemudian, kasih masuk lagi K sama dengan 1. 1 dikali 360, 360. Di sini tadi 180 kurang 30 adalah 150 ya. Nah, oke, Mem coba tuliskan ya. Ini 180 dikurang 30 adalah 150. Nah, di sini tambah dengan K-nya tadi diganti 1, berarti 1 dikali 360. Nah, 360 ditambah 150 adalah 510. Ini sudah lebih dari 360, maka dia tidak memenuhi. Nah, karena sudah sampai di K sama dengan 1 tidak memenuhi, maka tidak dilanjut lagi dia. Karena nanti akan sama dengan yang tadi, semakin jauh dia ke atasnya 360. Maka diambil kesimpulan, penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Baiklah adik-adik, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan min 1/2 untuk 0 sampai 2pi. Ya. Jadi ini satuannya dalam radian ya, jadi kita pakainya rumus untuk radian. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Cos X sama dengan min 1/2. Maka nilai cos yang bernilai min 1/2 merupakan milik 2pi/3 atau milik sudut 120 derajat. Ini kalian boleh mengingat-ingat kembali materi trigonometri sebelumnya tentang sudut dalam derajat dan sudut dalam radian. Kemudian cos X sama dengan cos 2pi/3. Ini sudah memenuhi persamaan ya. Cos X, X-nya ini sebagai PX. Kemudian alfanya 2pi/3, maka di sini kita tuliskan alfa sama dengan 2pi/3. Lanjut. Kemudian kita pakai rumus cos. Px sama dengan alfa ditambah k dikali 2pi. Karena radian ya. Sama dengan, kasih masuk px-nya. X sama dengan 2pi/3 ditambah k dikali 2pi. Oke. Kita uji k sama dengan 0. Masukkan ke dalam sini. K sama dengan 0, berarti di sini 0 dikali 2pi. Berarti 0 dikali 2pi itu sama dengan 0. Kemudian ditambah dengan 2pi/3. Berarti sama dengan 2pi/3. Untuk K sama dengan 0 ya, berarti dia terbukti. Memenuhi. Kemudian K sama dengan 1 dimasukkan. 1 dikali 2pi itu sama dengan 2pi. Maka 2pi ditambah 2pi/3 itu sama dengan 8pi/3. Ini cara penjumlahannya seperti cara penjumlahan pada pecahan ya. 2/3 ditambah 2. Tinggal samakan penyebutnya, nanti dapat 8pi/3. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Coba lihat, 8 bagi 3 itu sama dengan 2, berarti lebih dari 2. Maka ini tidak masuk di dalam rentang, maka dia tidak memenuhi. Ketika sampai di K sama dengan 1 tidak memenuhi, maka pasti ketika masuk di K sama dengan 2 dan seterusnya, pasti juga tidak memenuhi karena nanti angkanya akan semakin besar. Lanjut, rumus kedua. Px sama dengan min alfa ditambah K dikali 2pi. Jadi, ini sama ya, cuman bedanya di sini pakai min alfa. X sama dengan, di sini yang awalnya positif berubah jadi negatif. Berarti min 2pi/3 ditambah K dikali 2pi. Oke, kasih masuk nilai K sama dengan 0. Seperti biasa ya, 0 dikali berapapun hasilnya tetap 0. Min 2pi/3 ditambah 0, maka tetap min 2pi/3. Tidak memenuhi. Kenapa? Coba lihat, rentangnya adalah mulai dari 0 sampai 2pi, maka bilangan negatif tidak masuk. Sedangkan di sini ada negatif 2pi/3, maka dia tidak memenuhi. Kita uji lagi terhadap K sama dengan 1. Nah, alasannya sama ya. Karena kalau misalkan dia masih di bawahnya 0, berarti ada kemungkinan dia nanti bakal naik ke arah sana nilainya. Ketika dimasukkan K yang lebih tinggi. Di sini K sama dengan 1, kita masukkan. Berarti ini 1 dikali 2pi. Ya. Nah, berarti 1 kali 2pi adalah 2pi. Maka min 2pi ini
ditambah dengan 2pi. Dapatlah hasilnya 4pi per 3. Ini cara pecahannya, berarti ini memenuhi. Oke, ternyata K sama dengan 1 memenuhi. Kita uji lagi terhadap K sama dengan 2. Nah, kita masukkan nilai 2 di dalam sini. 2 kali 2, 4pi. Min 2pi per 3 ditambah 4pi. Ternyata 10pi per 3. 10 dibagi 3. 3 koma ya, 3 lebih. Maka pasti tidak masuk di dalam rentangnya. Maka ini tidak memenuhi. Oke? Nah, berarti kesimpulannya adalah himpunan penyelesaian cos X itu adalah 2pi per 3 dan 4pi per 3. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan tan 1/2X sama dengan akar 3 untuk rentang 0 sampai dengan 270 derajat. Dari rentangnya berarti kelihatan ya bahwa ini diminta dalam satuan sudut derajat. Oke. Kita ambil persamaannya, tan 1/2X sama dengan akar 3. Nah, tan 1/2X sama dengan akar 3. Nilai tan yang sama dengan akar 3 adalah tan 60 derajat. Ya, ingat sifat-sifat sudut-sudut istimewa, sin cos tan. Kemudian tan 1/2X sama dengan tan 60. Nah, berarti yang bertugas sebagai PX adalah 1/2X. Kemudian yang bertugas sebagai alfa adalah 60 derajat. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Berarti PX sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Nah, di sini ternyata PX-nya adalah 1/2X. Berarti di sini kita ganti 1/2X sama dengan alfanya 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, yang diminta adalah X-nya. Maka 1/2X ini berubah jadi X. Kalau 1/2X dan 60 berubah jadi X, maka X-nya jadi 120. Kalau setengah adalah 60, maka 1 adalah 120 derajat. Atau biasa orang bilang dikali 2 ya. Nah, lanjut. Kita uji terhadap K sama dengan 0. Sama dengan yang tadi ya, 0 dimasukkan. 0 kali 360 derajat sama dengan 0. 0 ditambah 120 derajat adalah 120 derajat. Ini memenuhi ya, karena masuk dalam rentang 0 sampai 270 derajat. Kita uji lagi terhadap K sama dengan 1. Kita masukkan nilai 1. Berarti 1 dikali 360 derajat ditambah 120 derajat. Oh, ternyata 480 derajat. Ini sudah lebih dari 270 derajat, maka dia tidak memenuhi. Maka, karena dia sudah tidak memenuhi, kita tidak perlu lagi mengujinya terhadap K sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, kita simpulkan bahwa untuk tan 1/2X sama dengan akar 3, didapat hasil X-nya adalah sama dengan 120 derajat. Nah, itulah tadi contoh-contoh soal berkaitan dengan persamaan trigonometri sederhana. Untuk contoh-contoh soal yang lainnya, kalian bisa mencari sendiri di sumber belajar kalian seperti di buku dan di internet. Nah, berikut ini ada beberapa soal-soal yang bisa kalian jadikan bahan latihan di rumah, sekaligus bahan evaluasi apakah kalian sudah memahami persamaan trigonometri sederhana yang tadi kita pelajari. Nah, yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari tan 2X sama dengan 1/3 akar 3 untuk 0 derajat sampai 270 derajat. Nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari cos 3X sama dengan 0,5 untuk rentang 0 sampai 360 derajat. Yang ketiga, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin 1/3X sama dengan 0 untuk rentang 0 sampai 360 derajat. Nah, sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Atas perhatiannya, Mem ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.